Perkenalkan, nama saya Bertiliansyah Jaimun. Di sini saya akan menceritakan kumpulan cerpen yang berjudul Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Saya akan menceritakan yang berjudul Dongeng Sebelum Bercinta. Beberapa saat sebelum pernikahannya, Alamanda menginginkan suatu permintaan kepada calon suaminya, yaitu menceritakan dongeng sebelum bercinta. Karena sang suami sangat mencintainya dan sangat menginginkan Alamanda, maka ia mengabulkan permintaan tersebut. Dan itu merupakan salah satu mas kawinnya. Dan di situ sang suami mengira bahwa dongeng yang Alamanda ceritakan yaitu dongeng tentang siluman mesum. Tetapi Alamanda berkata bahwa ia akan menceritakan dongeng yang berjudul Aliens Adventures in Wonderland. Upacara pernikahan mereka pun kemudian berlangsung, dan para undangan yang hadir di acara pernikahan mereka tersebut yaitu hanya kerabat-kerabat dekat mereka saja, dan sahabat-sahabat Alamanda tidak terlihat hadir di acara pernikahannya itu karena pernikahan itu terkesan sangat mendadak, dan pernikahan itu pun sangat tidak diinginkan oleh Alamanda karena ia akan menikah dengan kakak sepupunya yang mana sudah dari kecil mereka sudah hidup bersama. Namun karena paksaan dari ayah Alamanda, terpaksa pernikahan itu pun dapat dilangsungkan dan dapat disetujui oleh Alamanda. Setelah hiruk pikuk suasana pernikahan mereka pun kemudian berbaring di tempat tidur yang dihiasi dengan sedemikian rupa dengan warna kesukaan Alamanda. Namun teringat dengan janji sebelum pernikahan mereka bahwa sebelum melakukan percintaan, Alamanda harus melakukan dan harus menyelesaikan dongengnya terlebih dahulu. Dongeng tersebut diawali dengan aliens anak Bandung yang malas membaca. Sebenarnya Alamanda sendiri itu tidak mahir mendongeng, tapi karena terpaksa, ia sudah memulai menceritakan dongeng. Setelah 1 jam mendongeng, Alamanda pun meminum segelas air yang tergeletak di kamarnya mereka, dan ia pun menoleh ke suaminya yang tengah tidur dengan pulas dan menghadap ke langit-langit yang jemu dan bahkan menggemaskan. Lalu Alamanda pun menyampaikan bahwa ia boleh memeluknya, dan si suaminya pun memeluk dia, dan dengan syarat bahwa mereka tetap tidak bisa melakukan hubungan percintaan sebelum dongeng yang diceritakan oleh Alamanda selesai. Keesokan harinya mereka berkemas untuk pergi bulan madu di Bali. Ini merupakan salah satu perjanjian suaminya sebelum mereka menikah, dan suaminya itu cukup mapan karena ia mampu atau memiliki sebuah toko pemberian ayahnya yang sedikit memberikan beberapa keuntungan untuknya. Alamanda berpikir bahwa dulu ayah dan ibunya pernah tak saling mencintai, namun seiring berjalannya waktu mereka bisa dapat merasakan perasaan saling sayang. Begitu yang ia katakan kepada Mei dengan alasan mengapa ia harus menikah dengan sepupunya itu. Dan dia juga tak pernah berpikir bahwa ayahnya kenapa sesinting itu menjodohkan ia dengan sepupunya, padahal sebagaimanapun ia menolak untuk tidak dijodohkan dengan sepupunya itu, tetapi ayahnya tetap bersikukuh untuk menjodohkan mereka berdua, dan Alamanda pun terpaksa harus menerima kenyataan itu. Mereka dengan sepupunya itu pun harus menjalin hubungan sebagai seorang sepasang suami istri. Begitupun ketika mereka sudah di Bali, Alamanda pun mencoba untuk mencintai suaminya sedikit demi sedikit, dan mereka menghabiskan waktu mereka dengan berjalan di pantai dan menikmati suasana pantai di Bali. Dengan tubuh yang kelelahan, akhirnya mereka pun beristirahat di hotel yang sudah mereka pesan sewaktu di Bali. Dan ketika itu suaminya mulai membelai dia dan mulai menciumnya, dan seketika itu juga Alamanda mengingatkan kembali kepada sang suaminya bahwa ia akan melanjutkan lagi dongeng yang ia ceritakan itu. Dan sang suami pun hanya bisa berpasrah dan hanya memeluk sebuah bantal guling yang ada di tempat tidur mereka. Dan Alamanda pun mulai kembali menceritakan dongeng yang hendak ia ceritakan kepada sang suami. Sebenarnya sewaktu ia masih dalam
sekolah menengah, ia pernah berkencan dengan teman sekelasnya yang favorit jago olahraga. Dan banyak sekali gadis-gadis yang menyukai laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut merupakan salah satu laki-laki yang banyak digemari oleh wanita-wanita di sekolah mereka. Pernah sekali Alamanda meminta kepada laki-laki tersebut untuk memperkosanya dan mengajak ia untuk kawin lari, tetapi laki-laki tersebut tidak mau mengabulkan permintaan Alamanda dan bilang kepada Alamanda bahwa ia sangat bodoh dan ia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Namun ketika mereka sudah lulus sekolah, laki-laki tersebut melanjutkan sekolahnya di Angkatan Laut dan mulai dari situ mereka pun tidak ada kabar antara satu sama lain. Namun setelah memikirkan hal itu, suami Alamanda terbangun dan Alamanda mengumpet di bawah tempat tidur. Ia kemudian membalik dan kemudian memeluk Alamanda dan merayunya serta mencumbunya, serta meminta kepada Alamanda untuk memulai hubungan percintaan mereka. Namun Alamanda kembali mengingatkan kepadanya untuk ia harus menyelesaikan dongengnya dulu. Melihat suara Alamanda yang semakin meninggi, sang suami pun mau mengabulkan apa yang disampaikan oleh Alamanda kepadanya. Dan dalam pemberontakan yang kedua, Alamanda kembali mengingatkan kisah percintaannya dengan salah satu pemuda miskin. Itu terjadi ketika ia menjadi salah satu mahasiswi. Hubungan mereka dengan pria gembel itu pun tidak dapat dilanjutkan karena pria tersebut tak mampu untuk bisa membahagiakan Alamanda seperti apa yang telah dilakukan oleh Alamanda kepadanya, sehingga kisah percintaan mereka pun berakhir sampai di situ saja. Tiba-tiba suara suaminya membuyarkan semua lamunan Alamanda. Kemudian Alamanda bertanya kepada suaminya, "Kenapa?" Dan ternyata suami Alamanda tersebut ngompol. Ingin sekali Alamanda tertawa dengan hal itu, tetapi Alamanda hanya bisa menahannya dan hanya bisa tersenyum saja melihat apa yang terjadi dengan suaminya itu. Dan setelah malam benar-benar hening, kemudian Alamanda pun ikut berbaring dengan suaminya itu dan mengingat kembali bagaimana kisah percintaannya dengan si gembel yang pernah terjadi di beberapa tahun yang sudah ia lewati itu. Bulan madu mereka yang tak begitu indah pun harus diselesaikan karena dongeng yang diceritakan oleh Alamanda belum ia selesaikan, sehingga mereka belum sempat melakukan hubungan cinta dengan suaminya itu dan mereka pun harus kembali ke rumahnya mereka masing-masing dan melanjutkan hubungan mereka dengan berpura-pura sebagai seorang pasangan yang serasi di hadapan kedua orang tua. Hingga pada satu hari ia bertelepon dengan sahabatnya Mei dan bercerita tentang bagaimana hubungan ia dengan suaminya selama itu, dan ia berkata kepada Mei bahwa ia belum melakukan hubungan percintaan dengan suaminya karena ia harus selesaikan salah satu dongeng yang ia ceritakan kepada sang suami sebagai persyaratan untuk bisa melakukan hubungan percintaan antara mereka berdua. Dan di situ Mei sangat marah dan menyatakan bahwa Alamanda ini gila, kenapa ia tidak melakukan hubungan percintaan dengan suaminya, dan itu akan menjadi salah satu penyesalan baginya di suatu saat nanti. Dan di situ Alamanda memberikan alasannya kenapa ia tidak mau melakukan hubungan percintaan dengan suaminya. Itu karena ia takut bahwa suatu saat suaminya akan mengetahui bahwa ia sudah tidak perawan lagi karena perlakuan si gembel yang pernah ada hubungannya dengan dia. Dan dari situ Alamanda hanya mulai dan bisa mengingatkan bagaimana ia melakukan hubungan percintaan yang dapat menghilangkan keperawanannya dengan si gembel yang sudah pernah menjadi sang kekasihnya.